Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak, perkenalkan nama saya Ulazmi Rifki. Saya dari kelas Ilmu Komunikasi 2C. Saya kuliah di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Pertama-tama, saya ingin bertanya, siapa sih di sini yang ingin menjadi orang sukses? Boleh acungkan tangannya. Ya, saya juga ingin menjadi orang sukses. Siapa sih yang tidak pernah ingin menjadi orang sukses? Baik itu dia sukses dalam hal material, kehidupan, atau membanggakan. Tapi saya rasa banyak orang yang merasa putus asa saat ini, dan dia merasa menyerah untuk menjadi orang sukses. Dia ketergantungan untuk nyaman di zonanya saat ini, dan tidak ingin out of the box, tidak ingin keluar dari zona nyaman. Seperti lagu saja ya. Ya, seperti lagu juga kan, keluarlah dari zona nyaman. Jangan terjebak dalam jodoh yang itu-itu aja. Karena orang sukses itu harus bergerak, bukan diam. Di sini saya ingin memberikan beberapa tips untuk kakak-kakak. Gimana sih orang-orang yang menjadi orang sukses itu, dan gimana sih orang-orang yang merasa gagal? Baik, yang pertama, orang sukses selalu mempunyai pemikiran terbuka. Tidak pernah dia merasa cukup akan ilmu yang dia miliki. Atau biasa dibilang sih dia seperti fakir ilmu lah. Ya, tukang minta-minta ilmu. Dia merasa tidak dirinya itu hebat, tapi dia selalu merendah. Nah, itu untuk orang yang sukses. Terus, dia itu selalu melihat pengalaman. Dia selalu menjadikan pengalaman itu sebagai tolak ukur dia untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, mengevaluasi diri dia menjadi lebih baik, dan tidak pernah merasa dirinya gagal. Gitu. Jika orang itu terus merasa gagal, berarti kakak-kakak tidak bisa jadi orang sukses, karena belum apa-apa kakak-kakak udah menyerah, udah putus asa. Seperti itu. Karena kalau orang sukses itu banyak rintangan yang coba harus dihadapi. Selanjutnya, orang sukses itu selalu melihat hal positif di setiap masalah yang dihadapi. Meskipun itu hanya sedikit saja, tapi dia bisa mengambil hal positif dari berbagai masalah. Meskipun masalah itu sangat besar, tidak bisa dihadapi, tapi dia selalu berpikir positif bahwa dia bisa melewati hal itu. Itu orang sukses. Terus selanjutnya, dia percaya teamwork atau kerjasama. Karena orang sukses itu percaya bahwa jika dia bisa sukses dengan bersama-sama, maka akan lebih mudah dilalui. Cita-cita yang dia dapatkan bisa diraih bersama-sama karena ada kerjasama tim itu. Nah, jadi kita saling tolong-menolong. Jangan pernah sungkan untuk menolong, jangan pernah sungkan untuk minta tolong. Karena kerjasama tim itu sangat penting untuk kakak-kakak semua ya. Baik, selanjutnya dia ingin melihat ke belakang karena ada sesuatu. Seperti apa sih itu kak? Kok gue belit-belit? Nih, saya jelaskan lebih mudah. Kakak-kakak pernah mendapatkan masalah kan? Nah, kakak-kakak pernah teringat untuk kembali ke masa lalu? Kakak-kakak pernah berpikir untuk memperbaikinya? Jika kakak pernah berpikir seperti itu, berarti kakak-kakak udah pernah melihat pengalaman seperti yang pertama kali saya ucapkan. Pengalaman adalah guru terbaik untuk kakak-kakak semua. Jadi kita bisa mengevaluasi diri kita menjadi lebih baik dan menjadikan diri kita jangan malah lebih putus asa atau lebih menyerah, tapi lebih tinggi dan lebih percaya diri. Tapi yang ketiga, jika kita sudah merasa percaya diri, harus mempunyai prinsip seperti padi. Kenapa sih kak seperti padi? Emang apa hubungannya dengan padi? Kakak-kakak pernah perhatikan kalau padi itu semakin berisi, semakin menunduk. Nah, jika kita harus sukses, kita harus bisa menjadi seperti padi. Semakin kita berpikir mempunyai ilmu, mempunyai bakat, kita bukannya semakin tinggi dan semakin sombong, tapi kita harus menjadi lebih rendah dan rendah hati. Semakin baik, semakin banyak tolong-menolong. Selanjutnya, orang sukses itu lebih proaktif, lebih bisa membuktikannya dia dengan kerja, bukan hanya dengan ucapan atau janji-janji. Itu buat orang-orang yang merasa dia itu putus asa, ataupun dia karena bagi dia informasi dari luar itu gak penting, karena dia merasa udah paling hebat. Itu buat orang yang gagal. Terus, apalagi kak? Selanjutnya, orang sukses itu selalu melihat peluang. Nah, ini sangkut pautnya dengan tadi yang dia terjebak dalam keadaan yang negatif. Dia harus melihat hal positif
bagaimana dia bisa menyusun strategi agar bisa keluar dan bisa menemukan solusi hal itu. Nah, baik. Kesuksesan itu banyak definisinya, banyak artinya. Tapi apa arti kesuksesan buat kakak-kakak semua? Kakak-kakak yang bisa menemukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.